Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tiba juga berita yang sampai pada kita semua. Sudah dikonfirmasi dari pihak pemerintah Iran sendiri akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei dalam serangan brutal yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Kehilangan besar buat dunia, kehilangan besar buat kaum muslimin. Sosok yang berani dan tegas dan konsisten dalam menunjukkan perlawanannya dan membuktikan dengan nyata terhadap keberaniannya melawan hegemoni dan dominasi Barat. Kita sudah terbiasa kehilangan orang-orang berani seperti ini, dan perjuangan kita akan terus berlanjut. Perjuangan umat Islam akan terus berlanjut. Perjuangan kita melawan penjajahan akan terus berlanjut. Teman-teman, menurut kalian, apakah ini akan semakin panjang atau akan berhenti sampai sini? Bantu analisa di kolom komentar. Assalamualaikum. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar Syahwain. Kalau pertanyaannya, apakah Ali Khamenei mati syahid? Maka sebenarnya untuk menjawabnya kita harus memahami dulu bagaimana Islam itu memandang kematian syahid. Sebab dan realitasnya istilah syahid sering sekali digunakan di dalam politik, teman-teman, propaganda ataupun sentimen kelompok. Banyak tokoh yang terbunuh dalam konflik langsung disebut syahid oleh para pendukungnya. Namun dalam Islam, perkara syahid atau tidaknya tidak sesederhana itu. Untuk memahami masalah ini, teman-teman, kita harus melihat tiga hal secara tenang. Apa itu syahid dalam Islam, siapa Ali Khamenei, dan bagaimana para ulama biasanya menilai klaim seperti ini. Yang pertama, teman-teman, kita mulai dari pengertian syahid di dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata syahid berarti orang yang menyaksikan atau menjadi saksi. Namun dalam istilah syariat, syahid biasanya itu merujuk kepada seorang muslim yang meninggal dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud di jalan Allah di sini bukan sekedar mati dalam peperangan ataupun konflik, teman-teman. Banyak orang bisa mati dalam perang, tetapi tidak semuanya disebut sebagai syahid. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Beliau menyebutkan bahwa ada orang yang berperang karena ingin terkenal sebagai pemberani, ada yang berperang karena membela kelompoknya, ada yang berperang karena kemarahan atau fanatisme. Semua itu bukan jihad yang benar. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa orang yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjuang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, teman-teman. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa niat, tujuan, dan akidah seorang itu sangat menentukan apakah kematiannya bisa disebut sebagai syahid ataupun tidak. Nah, kemudian kita melihat siapa itu Ali Khamenei. Ia adalah pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989 dan merupakan tokoh utama dalam sistem politik Iran yang terkenal dengan konsep wilayah al-faqih, yaitu konsep kepemimpinan ulama dalam negara menurut pemikiran Syiah. Dalam sistem ini, teman-teman, pemimpin agama memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Sepanjang hidupnya, teman-teman, Khamenei dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam politik Timur Tengah. Ia pemimpin Iran dalam berbagai konflik regional dan juga dikenal sebagai tokoh yang keras dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Karena posisinya yang sangat penting itu, ia juga menjadi simbol perjuangan bagi banyak pendukung Iran, khususnya kelompok Syiah di berbagai negara. Ketika seorang tokoh seperti ini meninggal dunia dalam konflik atau serangan musuh politiknya, biasanya para pendukungnya itu langsung menyebutkan bahwa ia mati syahid. Hal ini sebenarnya sudah sering terjadi, teman-teman. Banyak tokoh militer Iran ataupun tokoh yang terbunuh di dalam konflik regional langsung disebut sebagai syahid revolusi oleh pemerintah Iran dan media-media mereka. Namun perlu untuk dipahami bahwa
Penyebutan seperti ini sering sekali lebih bersifat politik dan emosional, teman-teman, bukan penilaian syariat yang mendalam. Dalam sejarah dunia Islam, banyak sekali tokoh yang disebut syahid oleh pengikutnya, tetapi tidak semua ulama sepakat dengan penilaian tersebut. Nah, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sendiri ada prinsip yang cukup hati-hati dalam menilai masalah ini. Para ulama menjelaskan bahwa menetapkan seseorang itu sebagai syahid secara pasti bukan perkara yang mudah. Nah, biasanya mereka tidak memastikan seseorang itu sebagai syahid kecuali jika ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Semisal para sahabat besar yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahid. Adapun selain itu, para ulama biasanya menggunakan kalimat yang lebih hati-hati seperti mengatakan bahwa kami berharap beliau syahid atau semoga Allah menerima kematiannya sebagai syahid. Ini menunjukkan bahwa perkara syahid sebenarnya adalah urusan yang sangat besar, teman-teman, dan penilaiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, para ulama juga selalu melihat akidah dan manhaj seseorang. Karena dalam Islam, perjuangan yang benar harus dibangun di atas akidah yang benar pula. Jika ada perbedaan besar dalam akidah ataupun manhaj, maka para ulama tertentu akan lebih hati-hati dalam memberikan penilaiannya. Karena itu, jika kita kembali kepada pertanyaannya awal tentang Ali Khamenei, maka jawabannya tidak sederhana itu, teman-teman. Iya atau tidak, bagi para pendukungnya, terutama dari kalangan Syiah, mereka tentu menganggapnya sebagai syahid. Karena mereka melihatnya sebagai pemimpin yang melawan musuh-musuh mereka. Namun dalam pandangan banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah, status seperti itu tidak bisa dipastikan begitu saja. Sikap yang biasanya diambil oleh para ulama adalah tidak tergesa-gesa dalam menetapkan seseorang itu sebagai syahid, apalagi jika tokoh tersebut berada dalam konflik politik yang sangat kompleks dan juga memiliki perbedaan manhaj ataupun akidah yang sangat besar. Pada akhirnya, teman-teman, perkara siapa yang benar-benar syahid adalah perkara yang Allah lebih mengetahui. Manusia itu hanya bisa melihat apa yang tampak di dunia. Sementara hakikat niat, amal, dan keadaan seseorang di sisi Allah adalah sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Karena itu, dalam tradisi ulama Islam, kehati-hatian dalam masalah seperti ini selalu dijaga, teman-teman. Mereka tidak mudah mengklaim seseorang itu sebagai syahid hanya karena ia mati dalam konflik ataupun karena dianggap sebagai pahlawan oleh kelompoknya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.